Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama kami. Jadi kali ini kita dihadapkan dengan karburator ya. Ini jelas karburator. Sebagian dari teman-teman tahu ini karburator, tapi saya yakin tidak semua orang tahu apa fungsi dari karburator. Ini adalah karburator PE. Kenapa saya ambil sampel pada karburator PE? Ini adalah karburator yang banyak digunakan orang. Bisa dibilang karburator sejuta umat. Kenapa begitu? Pada karburator ini itu sangat cocok dimasukkan pada kelas 2 tak maupun 4 tak teman-teman ya. Contohnya cocok untuk RX King, Force One, RXS atau di kelas Supra, Jupiter, Mio ataupun kayak Vega teman-teman ya. Itu cocok dimasukkan. Masuk teman-teman. Jos kalau dimasukkan. Jadi ini adalah karburator ya. Saya yakin tidak semua teman-teman tahu fungsi dari karburator ya. Tidak semua orang tahu apa fungsi dari karburator. Fungsi dari karburator sendiri adalah pencampuran bahan bakar dan udara ya. Fungsinya pencampuran bahan bakar dan udara. Lebih simpelnya lagi adalah pengabutan bahan bakar dan udara untuk masuk ke ruang bakar ya. Ini adalah karburator dan ini adalah komponennya teman-teman. Oke, kita akan mengenali dulu komponen ini teman-teman ya. Komponen yang ada pada karburator. Mulai dari sini. Ini adalah jarum skep ya, jarum skep atau ada yang bilang jarum gas. Yang ini jarum padi ataupun bisa dibilang adalah jarum pada pelampung minyak. Ini adalah piston skep atau piston gas, dan juga dibilang sama orang adalah katup gas ya teman-teman ya. Yang ini yang model kayak baut ini teman-teman ya. Itu adalah jarum RPM ataupun jarum gas. Nah. Dan yang ini adalah jarum angin. Yang ini adalah jarum angin ya teman-teman pada karburator. Bisa dibilang adalah setelan angin pada karburator. Habis itu ke sini, yang ini adalah main jet ya teman-teman ya, main jet atau dibilang orang adalah spuyer minyaknya. Yang di sini adalah pilot jet ya teman-teman ya. Yang ini adalah pilot jet atau dibilang orang spuyer angin. Dan yang ini adalah suling jetnya teman-teman ya, suling jetnya. Ya, sekiranya ini yang saya tahu adalah suling jet. Yang ini pelampung, yang ini per pada ini per angin ya teman-teman ya, per pada setelan angin dan per pada setelan gas. Ya, yang ini pelampung. Habis itu yang ini adalah mangkok bahan bakarnya. Mangkok pada bahan bakar. Dan yang ini adalah per skep ya, per skep atau per pada piston gasnya ini teman-teman. Yang ini adalah per skepnya atau per pada piston gas ya. Ini sebelumnya baut udah kita lepas ya teman-teman ya. Di sini terlihat teman-teman, ini posisi pada komponen ini. Ini adalah mangkok pada bahan bakar tadi. Kita kenali dulu yang di sini teman-teman. Ini adalah jarum buang ya. Di sini pun ada lubang buang. Dalam ini teman-teman itu ada lubang buang.
Ini adalah baut untuk buang bahan bakar juga, yang akhirnya keluar lewat sini. Jadi yang menentukan volume bahan bakar, yang menentukan volume minyak yang masuk ke karburator, banyak atau dikitnya ya, banyak atau dikitnya minyak yang masuk ke karburator, yang menentuinnya adalah ini pelampungnya teman-teman. Yang mana pelampung ini diatur oleh bahan bakar itu. Penyetelannya ada di sini. Ini penyetelannya. Di sini kita kenali lagi. Ini pelampung ya. Pelampung itu yang di dalam ini teman-teman, yang bentuknya kayak gini. Yang bentuknya kayak gini. Itu adalah jarum padi. Jarum pada bahan bakar. Ups, maaf teman-teman, tangan agak kotor, maklum teman-teman. Ini baru siap kerja ya. Ini adalah jarum padinya itu teman-teman. Nah, jarum padinya ini atau jarum pelampungnya itu turun naik ya. Turun naik. Kita balikkan posisi karburatornya. Posisinya adalah kayak gini ya. Jadi di saat bahan bakar masuk ya, di saat bahan bakar masuk, melewati ini, yang akhirnya menampung di mangkok ini ya, menampung di sini. Jadi di saat minyak udah mulai masuk, di saat volume minyaknya udah mulai naik, otomatis pelampung akan naik, yang akhirnya jarum padi akan menutup. Di sini teman-teman, jarum padi akan menutup. Di saat volume bahan bakar udah masuk ke mangkok ini tadi, jarum padi akan menutup kayak gini teman-teman ya, nampak? Kita tengok lagi, akan menutup di sini. Nah itu, maka jarum padi akan menutup ini teman-teman. Jelas teman-teman ya? Maka jarum padi akan menutup di saat bahan bakar udah mulai terkumpul pada mangkoknya, otomatis pelampung akan naik dan menutup minyak atau membatasi minyak yang ada pada mangkok ini, yang akhirnya minyak tidak akan tumpah melewati ini. Mungkin teman-teman sering menjumpai pada sepeda motornya, karburatornya pernah keluar minyak dari sini, dari lubang buang atau dari bawah karburator, yang mana di sini terdapat selang. Jadi keluar minyak dari sini teman-teman. Itu yang bermasalah adalah pelampungnya. Tinggi atau rendahnya pelampung ya, tinggi atau rendahnya pelampung ini atau besarnya volume bahan bakar yang ada pada mangkok itu ditentukan dari setelan ini teman-teman. Nih, ini tinggal disetel saat kita congkel ke atas ya, arahkan ke atas, otomatis posisi pelampung lebih tinggi. Nih kayak gini teman-teman, otomatis posisi pelampung lebih tinggi ya. Dan bahan bakar pasti akan lebih banyak. Apabila nanti setelannya ini kita rendahkan kayak gini teman-teman, lebih kita rendahkan, otomatis pelampung akan lebih rendah ya. Ini lebih rendah teman-teman ya, lebih rendah. Itu posisi nutup pada pelampung lebih rendah, yang akhirnya volume bahan bakar pada mangkok itu lebih sedikit. Kita kenali lagi di sini teman-teman. Ini adalah suling jetnya. Ini teman-teman ya, ini pisah dua ini teman-teman. Bisa jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kayak gini teman-teman ya. Di sini ada main jet, suling jet, sama pilot jet. Habis itu dibalikkan lagi di sini teman-teman. Ini kita lepas dulu. Per skep ya teman-teman ya. Per skep. Ini adalah piston gas.
ya. Piston gas sama jarum gas atau jarum skepnya teman-teman. Ini bentuk dalamnya. Dan yang ini adalah setelan RPM atau setelan gasnya. Dan yang ini adalah setelan angin. Kita pahami dulu dari pilot jet. Pilot jet itu berfungsi, paling besar berfungsi di saat 1500 rpm. Bisa dibilang di saat motor kelen langsam ya, di saat motor langsam atau penghidupan tanpa digas. Itu yang bekerja keras adalah pilot jetnya ya. Pilot jetnya ini teman-teman. Nih pilot jetnya. Ini adalah pilot jet atau spuyer angin. Di sini teman-teman ya, bisa diperhatikan di sini. Di sini ada lubang-lubangnya teman-teman, itu ya, ada lubang-lubangnya. Dan ini adalah main jetnya ya. Ini adalah main jet. Jadi minyak akan masuk lewat sini teman-teman. Akan masuk kotor. Mana nggak kotor nih? Main jet akan masuk melewati lubang ini, yang akhirnya menampung di sini teman-teman. Minyak akan nampung di sini. Minyak akan menampung di sini teman-teman ya. Di dalam suling jetnya. Otomatis minyak akan berhenti di sini. Sampai di sini minyaknya teman-teman. Di suling jetnya. Jadi pada main jet dan suling jet ini itu berfungsinya beriringan dengan jarum katup atau jarum gasnya teman-teman ya. Berfungsinya beriringan dengan jarum katup atau jarum gas. Di saat kalian pelintir sedikit gas, otomatis piston cup akan naik atau jarum skepnya akan naik. Jadi brem. Nah, gitu teman-teman. Di saat ini naik ya, di saat jarumnya naik, otomatis bahan bakar akan ikut keluar lewat jarumnya ini teman-teman ya, lewat jarum skepnya akan ikut keluar dari sini. Akan ikut keluar lewat sini teman-teman. Di saat RPM tinggi ya, di saat kalian udah pelintir gasnya. Untuk pilot jet di sini berfungsi juga teman-teman. Sangat berfungsi di saat kalian udah tarik gas. Jadi untuk menentukan nanti besar atau kecilnya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, itu ditentukan dari main jet sama pilot jet. Untuk pilot jet ya, untuk pada pilot jet ini itu tinggal disesuaikan, mau pakai ukuran 38, 35, 45 bisa juga teman-teman, tinggal disesuaikan pada ukurannya. Ya, untuk menentukan nomornya itu ada di sini teman-teman ya. Di sini tertulis nomornya. Oke, sampai di situ mungkin bisa dipahami teman-teman ya. Habis itu ini kita lanjut lagi ke piston cup ya, atau bisa dibilang dengan piston gasnya atau piston skep ya teman-teman ya. Pada piston skep. Jadi fungsi daripada piston cap itu adalah mengatur besar atau kecilnya udara yang masuk ke ruang pembakaran. Jadi nanti semakin kalian pelintir itu gas, otomatis piston akan naik ya. Piston ini naik, udara yang masuk lebih banyak beriringan dengan bahan bakar ya, beriringan dengan bahan bakarnya. Jadi di saat ini digas ya, di saat katup gasnya kalian tarik kayak gini,
otomatis udara akan lebih bebas masuk ke ruang bakar beriringan dengan bahan bakarnya, dengan minyaknya teman-teman ya, dengan minyaknya. Kita kenali lagi di sisi ini. Ini adalah jarum gas atau jarum RPM. Ini fungsinya mengatur kelangsaman pada sepeda motor kalian. Jadi untuk mengatur tinggi atau rendahnya kelangsaman pada mesin sepeda motor itu tinggal diputar. Ya teman-teman ya, tinggal diputar. Tinggi atau rendahnya. Habis itu di sini ada jarum angin ya, jarum angin teman-teman. Ini cara penyetelannya. Ini dimatikan dulu teman-teman, diputar mengikuti arah jarum jam ya sampai betul-betul udah kandas, udah nggak bisa diputar lagi, udah kandas teman-teman. Itu posisi jarum gas ya, posisi piston tube ada pada putaran mesin 2000 rpm. Ini tinggal diputar lagi ke arah berlawanan jarum jam. Dicari sampai ya, dicari betul-betul sampai rasanya angin udah mulai buka atau putaran mesin udah enteng teman-teman. Tinggal dicari kebebasan pada putaran mesin. Itu tinggal dirasain di saat RPM 2000. Posisi gas ditahan sedikit, ditahan di saat 2000 rpm. Habis itu jarum anginnya tinggal diputar ke arah berlawanan jarum jam. Cari sampai putaran mesin itu betul-betul enteng. Ya mungkin segitu bisa dipahami ya teman-teman ya untuk kali ini. Jika ada salah dalam penjelasan atau salah dalam berkata-kata, mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman dukungannya dengan cara kalian like, habis itu subscribe, dan jika video ini bermanfaat silahkan di share ke media sosial kalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.